Kadang banget ya bro. Ketoro jelek banget ya. Iya. Gambarnya nak terlalu jelas, tapi detailnya lebih kelihatan. Nanti kan jadi Berarti lubang pori-pori nawe dhewe pun ketok. Jadi nak delengke wong iki kudune resolusinya juga tinggi. Delengke wong resolusinya itu rendah ngono iki penilaiannya rendah. Sampai sehari berapa GB bro? Sehari rata-rata antara 500 sampai 1 giga. Kadang beli yang 99.000 itu kan dapatnya 65 giga. Sedangkan itu kan untuk 1 bulan. 1 bulan. Jadi ketika 1 bulan itu masih ada 1 hari terus aku beli lagi toh. Itu terakumulasi, Berhilang kan? terakumulasi ya. Jadi itu memang benar-benar 1 bulan dan harus iyalah sedikit. Cuman kan kadang anak itu main game online terus streaming YouTube itu yang boros gitu kan. Cuma buka-buka pesan kok nggak banyak. Semakin kita banyak menurut itu semakin memperkaya orang. Logikanya begitu. Tapi bagaimana lagi? Kita juga perlu ini simbiosis mutualisme. Cuma prosentasenya itu banyakkan sana, kita dapatnya sini. Kadang-kadang nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu. Itu siapa sih anaknya macet sing wedok anaknya piro satu tok kuwi putune telu mbok papat Waris juga. kemarin Mas Agus kan ngresik to ngono ngerti krono kok sing cilik nangis kowe kok mesti sini gini ya kuwi sini gini kayaknya ya. Iso langsung nggak bisa bar kuwi terus bar virusnya kan terus balik terus wong aneh Semarang yang ngomong sing bojone lanang seminggu 2 minggu bar iki terus balik wis hilang aura negatifnya benar-benar hilang kayak jadi bagus tak takon nah Pak masih enggak jadi bola masih enggak oh petane karo ini masih enggak belum tahu belum aku lihat oh masih banget tanda kan kayaknya wis lepas kayaknya harusnya sih itu cuman nek misalnya bangsa Manowi kan licik iya nggak bakal bisa lepas gitu kan kayak si dia pun megah mau mewarisi ini kan dia nggak mau kalau misalnya dia nggak mau ada sih dia harus siap miskin harus tinggal tadinya itu perjanjiannya itu bagaimana kayak gitu kan ingin salahkan anak yang didapat anak-anak ini kan belum tentu hasil dari anak-anak juga kan yang Jawa anak sesuatu kita kalau dilihat dari ininya apa namanya kecuali dia mungkin makanan PNS ada pun kabarnya istrinya kayak yang lakinya itu enggak bukan deh tidak statusnya sebenarnya sih aku jadi orang yang salah orang bohong menungsa salah bukan tapi harus ada klarifikasi walaupun itu bangsa gaib tapi kan kita sama-sama tahu mereka main gaib kita juga kan punya kenalan yang juga gaib juga kan
Dan kalau kan bisa kita sama-sama tahu ngono. Ya walaupun sama-sama tahu tetap aku orang bisa melakukan gitu saja tanpa dia yang ngomongan ini bro aku dengan ini dan sebagainya aku bisa aja. Nah, semakin dia cepat mengakui otomatis aku juga semakin cepat memaafkan itu aku orang bakal cerita ke orang liya nanti ini kan karena dia ngerasa nggak salah jadi kita semakin hari semakin anjing ini orang punya salah tapi kayak nggak punya salah bisa saja aku sampai saiki mempersalahkan terus sampai saiki aku tetap apa jenenge nuntut bende ngerasa bersalah bicara cuman kan aku masih malas juga masih mikir dia tuh tetangga kita kan misalnya tak sebar-sebar ke yuk sakit juga kan ya tapi dari pihak yang bersangkutan kan sebenarnya wajarnya aku apa sih keluar menyebarkan isu-isu sebenarnya kan aku wajar karena aku merasa bahwa orang sing korban ya kan aku merasa korban hampir lah walaupun hampir tetap ya kan anakku sih harus diarah ini posisinya sampean ya aku kurang hati jadi mungkin kode orang aku mungkin juga wis pura-pura pede saya kalau kita misalkan diperlakukan seperti itu wajar kalau kita tidak terima sakit hati ya kan? Tetapi kan nggak mungkin juga kita memendam amarah terus kan menyimpan amarah pasti kan kita juga karena udah ya orang yang berjalan dan tak maafkan walaupun itu menyakiti tadinya aku pengen kayak gitu pak pengen dari awal ya udah gaib nggak harus balas dengan gaib cukup disembuhkan dengan gaib juga kan cuman di sisi lain masalahnya itu sudah bertumpuk pak dari mulai yang dulu dari mulai anaknya mbak yang nanti mulai itu juga kan kayaknya sudah bertumpuk sementara itu walaupun saudara ipar lah ya kan tetap kan jadi keluarga aku tetap pengen merasa kalau kamu dilecehkan mana harap di jadi ke orang ngerti lah misalnya dunia ini sangat sempit untuk kejahatan loh jadi walaupun dipendam boleh tetap boleh yang penting kan kita kan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan itu maha adil kalau orang menanam sesuatu yang tidak baik yang jahat kepada orang lain nanti suatu saat dia juga akan menerima kan gitu aja. anak-anaknya bro jengkel kok aku gara-gara aku pas kasus bagian nggak pernah bahas itu iya maksudnya mungkin spontanitas ketika hal itu terjadi mungkin oh seperti itu kan tapi kan harus aware dan aku sih sebenarnya emang mencari lah ya ada masalah karena terus terang ini duduk prinsip ini masalah kayak pernah gak masalah aku paling murah aku pernah gak masalah kalau nah itu tak anggap lunas waktu itu lunas aku sudah habis itu biasa saja ya, anggap aja orang pernah terjadi tapi dengan syarat yuk istilahnya kayak istilah wong ngomong darah dibalas dengan darah iya pernah
selesai kan. Tapi ya kembali lagi karena mereka merasa salah, ya walaupun kita pancing kayak gimana juga mereka takut buat ungkap ya kan, mau ngelawan misalnya saiki misalnya contohnya kok lagi kumpul kalau sampean konyol banget misalnya kayak cerita masalah bunuh diri pasti kan sampean takut emang tadinya punya masalah apa kan, ya kan pasti orang video kan pasti saya ingin dulu orang video penting. Tinggal gori sudah ini. Oke. Mode-mode ya. Perasaan aku mangane orang terima banget itu jane perasaan aku kalau wong itu orang tahu jadi sampai lu membahayakan itu kecuali emang salah fatal yang pasti aku sebagai manusia hidup pasti harus ada reaksi ya kan, tapi kok malah iki aku tanpa pernah beraksi malah dapat ini perlakuan ini kan aku ini siapa sih kok istilahnya lancang banget pengen ini, sedangkan kita itu nggak pernah ngobrol, kita itu nggak pernah apa, tapi dia ngerasa punya jasa sama kita dengan mau mengambil anak kita gitu kan, kurang ajar lebih dari lebih dari hewan, kecuali dia mungkin punya jasa sama kita dulu pas susah kita ada dikasih makan, pas nggak punya duit bisa kita dikasih duit. Ini mungkin wajar, enak-enak alasan manusia hutang nyawa lah ya, makan kan termasuknya hutang nyawa. Walaupun hakikatnya itu salah, apalagi menjaga satu tahun hutang jasa atau hutang budi kan, tiba-tiba kamu perlakuan seperti itu. Aku di mana aja bertingkah seperti ini konyol bagus, tapi aku orang gelem nyalai. Aku orang gelem nyalai. Konyol memang dari dulu aku kan konyol kok. Emang dengan begitu aku ngerasa senang loh. Ya walaupun wongnya ini ngarepin aku berdurun-durun senang, intinya aku kan memang wongnya iki paling. Aku boleh konco mana gitu. Aku selalu menunjukkan sifat asli. Karena misalnya emang orang senang itu berarti emang dudu selera aku ngono kan. Nek misalnya sing dolan lanjut konco karo oke berarti ki wong sing padha-padha istilahnya duwe karakter hampir sama ngono lah ya. Pindah dari berspesial kan karena salah satunya kan ya faktor keluarga lah. Aku masih akun berkeluarga. Tapi dengan harapan akan lebih baik ya. Itu malah disaleh kayak gitu. Iya betul. Alasan lu jengkel sebenarnya aku akhir banget. Cuman ya sebenarnya dengan cukup aku minta maaf, aku salah tanpa harus menyebutkan kesalahannya. Orang masalah barangkali izin ya, orang masalah aja nih, aku salah wis cukup aku ya wis, dengan catatan aja sampai dulang maning ya, dulang maning urusannya beda, walaupun belum sampai kena tapi tetap bernyawa. Habis pikir aku hampir sebulan mikir sesuatu ya, harus diperhatikan apa ini harus diperhatikan. Aku selalu pengen anak bahas masalah ya, aku booking ya Pak Guru. Ini anak pertama kita loh, anak pertama saya loh. Lagi senang-senangnya dua keturunan bahwa kita itu bisa punya keturunan kan.
mesti waspada kan, diwaspada sebenarnya. Jadi aku nih misalnya anak hal-hal orang jelas, masih ada rasa curiga, oh mungkin jelas langsung tak takut kayak mungkin aku karena orang ada dari sopo-sopo kan, ya kejadian mungkin aku kaget aku harus tolong saja aku, maksudnya pikirku itu penyakit normal loh, medis menurut aku. Mau nih setiap bar maghrib itu nangis murid kayak wong kejer lah bu, lebih dari sampai orang keluar air mata. Nangis kejer, aku pikir dulu kan itu kan. Nah, bengi waktu mending menang, tapi tetap berjiwa ya. Nah, maghrib kedua langsung nembe adzan langsung kejar. Setiap bar adzan pasti langsung kejar. Jadi aku curiga langsung nembe. Ayo tak takoni ke kancaku, ana iki jarene arep dadi. Bisa ngatasi orang bisa. Tapi nek kono ini sih bisa ada ra kono jarene. Kaya wis sempat tak boleh ternyata ini sih bisa juga ini bisa. Nah, ini kono terus terang aku tak kowe prom aku mungkin lanang tarik kan tak foto total itu pasti tarik semenjak kejadian gue lanang waktu norwani ketemu aku menang awal mulai nih makan orang bi nah misalnya kalau wong liya kan itu tetap biasa karena sing ngatasi wong liya kan nah gue sih sing ngatasi aku emang sing ngatasi wong liya juga cuma ditarik lanang tapi sendiri tak semacam juga bahkan waktu ketemu nih selamatan biar waktu kono kan pernah selamatan bareng kan ketemu salaman wae matane hampir keluar air mata tapi kalau orang kalau berbingung terus sebenarnya itu masih kadang kelinganku langsung naik sekarang kok bisa ngono padahal aku percaya tapi gua harus ada lu kan budene umai dua anaknya sampean loro juga cilik-cilik banget ya kok ora waktu wae sampai kenalan cedak ngono kan ngurusine gampang ya aku aduk boleh wong pinter Jakarta kan susah banget kalau gua ada yang mau pinter-pinteran ya kan yang mau pinter akhirnya susah. Tapi semenjak aku cerita ngono kuwi pertama kali sampean aneh waspada orang. Ya waspada kan. Cuma kan dalam hati kecilku itu juga pernah apa ya pernah sih apa ya masalahnya kan aku pernah tanya Pak Iya tak gue kampung sini neng kampung bukan ini apa sing duwe nengon-nengon iya ono mas cedak aku ora kan ning lor ngono kan ning lor wong itu dodol sate oh tapi nak kira ya sing bahaya ning wetan kali ngono kan kayak nganggo prewangan iki yo tak kuwi ijo tak tuyul kan ra kan oke jadi kan aku karena Pak Gus ngomong seperti itu tidak pernah ada pikiran orang di depanku masa aku seperti itu sampai hati misalkan kok bangunnya dia anak Pak Gus sasar tapi kan waktu itu kan Pak belak-belak kan karena waktu dia jalan bareng iya maksudnya ketika aku tanya itu posisinya lagi dewean ya pas dia mau tahlil apa ya di tempatnya Pak Lembang itu setelah si cucunya mati kayaknya iya setelah cucunya mati
sampean masih ingat kan pas kita main ke tempat Pak Agus ini? Nah itu, Ya, jadi kan? setelah saya tanyakan langsung kan, apa benar yang aku jawab, baru kaget kan. Bagus kok nggak pernah cerita. Loh, kok sampean takon aku? Ngono ngomong ngono. Iya. Aku kan dhisik tau takon kaya niki. Kon kamu kene sing duwe engon-engon iki sapa? Ono lor Mas, kuwi penglaris. Tigo kene nggo warung iku. Nek ngomong ra ono apa-apa. Kan ora yo ngomong ki ngarep omahe sampean, Mas. Duwe buta ijo. Kopi nyasar anak cilik kan ra ngomong ngono. Lah ngomong ngono kan jelas sekali malah. Aku malah nang saya manura. Pas pada tinggi ibaratnya ra. Tapi pas krungu cerita sing aku iki ditambah lagi Pak Agus juga wis konfirmasi sampean enek rasa yo istilahnya ya membentengi Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja. Ketika Arya itu kurang dari 5 tahun, memang awalnya kan masih terbuka, gampang banget tuh delong sing awal kira perlu. Tapi setelah kelas 1 itu berangsur-angsur enggak anu lagi. Kurang lah. Iya, enggak peka lagi gitu loh. Biasa. Cuman kadang-kadang kalau malam lihat misalkan dia belum tidur, ngancani nyuruh gerobak papa itu loh di belakang di atas itu di pohon itu mbak-mbaknya lihat ke sini, gak usah dilihat. sampai langsung refleks berat ngono ya. Iya. Arya jawab gitu, wah merinding wah sekotok sikil tumpang tekan bulu gini gitu. Bener gitu. Pak itu ngeliatin terus, lah mbok jangan dilihat. Udah kamu masuk dulu ya. Kalau di rumah itu di kamar mandi kadang-kadang istri pagi jam 2 udah bangun itu mas kadang-kadang bau keringet nggak enak sama bau rokok Pak, kayak rokok lintingan gitu kan bau asap rokok lintingan ya terus kayak bau keringet orang yang kerja di sawah atau di kebun baru pulang gitu kan wah gitu tapi kan udah terbiasa jadi istri kan nggak takut. Kadang pas aku nemenin gitu kan jam 2:30 Mas, iya Mas tuh apa sih kok beda kayak orang ngomong lah ini Pak kayak begini kadang-kadang punya nanti hilang oh iya Pak kalau jam 2:30 jam 3 baunya udah hilang nanti subuh udah hilang. Nah itu sampean pernah tanya Nggak pernah tanya Pak Agus. pasti lanang lah Pokoknya mabune kono ki lanang. Ngomong ngerokok. Mungkin ning alam kono kan. iya Alam kono iki yo panggonanku ki yo panggonane wong kuwi. Nah, yo dhewe yo kerja carane ra. Lah bengi ki rampung kerja balik ngono ki critane ngono paling ra kesel jagung ra rokok karung ligo. Jadi kan seperti itu mungkin. Bagiku nak selama kok dia tidak mengganggu tidak masalah. Kok sifatnya mengganggu keluarga gitu, itu urusannya. Nek sampean kan ibaratnya Juga Mas. apa jenenge cuman mengganggu lah intinya kan maksudnya walaupun dengan bau-bauan ya Ya, ibarat cuma mengganggu rasa lah skalanya ibaratnya kan tidak besar. lah bukan untuk mengambil nyawa gitu kan. Iya bukan, beda Dan urusannya misalnya itu. untuk mengambil nyawa kan emang Wah itu serius sekali. Kalau jin dikirim untuk ambil nyawa ya dibantai sekalian. Dulu di kampung bapak aku di Kaliwung ada Pak Kiai pinter mulang ngaji suka ngimamin sholat tapi
punya itu dari orang nyantet orang ya. Iya, ini punya ilmu yang tinggi, tapi punya ilmu seperti itu. Jadi bapak pernah cerita, seperti itu. Akhirnya orang itu mati. Akhirnya orang mati disantet juga. Mungkin nyantet uang terus dibalikin Iya. Jadi yang di santet itu mungkin punya tameng atau punya relasi yang lebih tinggi ya. Kadang-kadang susah bedain sekarang itu pun sama biaya. Soalnya foto-foto pakaiannya foto pensiunannya pakai sorban, pakai baju putih. Soalnya aku terus terang kaget Pak Guru, kagetnya. Aku urung pernah krungu sing ngono kuwi ning kampungku dhewe ngono lho. Urung pernah krungu ae sing model-model ngono kuwi ning kampungku dhewe. Siji karena mungkin wong pinter ning kampung itu jarang. Jadi masalah ngono kuwi ora bubar. Nomor loro karena emang apa sih realistis kabeh rata-rata. Kan nggak kerja nggak dapet duit ya. Tapi aku waktu soko kampungku pindah ini malah kok enek gitu. Ada sekarang bahkan satu keluarga ini bocah ini sini wetan kali ini konangan satu tahu, tapi kan orang-orang itu yang menjadi sasaran itu kan orang-orang jauh, bukan di kampungnya. bilang apa Pak Guru? Karena Banyak kan hilang duit ya? iya, Tadi kan bocah juga kan? iya. Sering liwat rene pas ini. Mau jalan-jalan, tapi yang makhluk seperti itu kan itu bisa mencium rumah yang punya duit, yang banyak duitnya dan rumah yang nggak punya. Mana yang musim-musim ning kampung ngene iki bang cukup menolong juga ya sebenarnya maksudnya ya walaupun cuma sekedar naruh uang ngono kan. Iya. Aku nembe ngerti bahwa bank-bank pun ternyata kerjasama ya kalau rugi gitu kan. Kalau ibaratnya saya bilang gagal bahkan saat pada saat pembangunan bank itu nih ditanemi apa jenenge ya katakan Iya, pagar bumi bisa. Itu sama semakin zaman semakin maju tapi yang dilakukan kembali ke zaman dulu lagi ya. Ya emang kayaknya bener kata-kata sejarah pasti akan berulang gitu kan. Jadi oleh fashion sing dituju berai terus wis ketinggalan zaman saya coba bener enggak. itu kan ibarat lingkaran roda, ya kan? Titik bawah. Nanti akan kembali lagi menemui titik itu lagi. Cuma berapa tahun jaraknya? Yang misalkan kita anggap populer di tahun 75, ya kan? Kita belum lahir. Ya jadi muncul lagi sekarang. Tahun Iya, nanti yang populer tahun 1900-an zaman itu. Telanjang dada, nggak pakai BH. Populer lagi. Nah itu memang suatu keniscayaan.
enggak, kalau pesugihan enggak. Oh, Penglaris ya, jadi dia punya penglaris yang menjaga dagangannya itu tetap laris. Dulu pas anaknya meninggal satu itu kan berita miring itu kan menyebar. Oh, Berita miringnya itu menyebar, apakah dia benar-benar dia meninggal karena memang sudah takdirnya atau meninggal karena korban. Nah, skeptis orang-orang itu kan mengarah ke arah itu. Iya. Nah, saya tanya Pak Agus, saya Pak Agus bilang, udah dengar ya, apa benar? Udah biasa, udah pakai murni penglaris. Itu penglarisnya itu bangsa cinta, bangsa apa? Dan taruh di warungnya sana itu. Jadi orang kalau merasakan kan itu enak bisa daripada kalau dibawa ke rumah rasanya. ning Jakarta juga masih marak banget sih yang pengaruhnya rata-rata. Aku kadang-kadang untuk harus terjun dunia kuliner. Akhirnya tergoda nih orang itu dengan kata putri jadi ada perasaannya apa aku ini jauh ini menunggu akhirnya soalnya kan aku takut walaupun aku sing tak kedepankan logika tetap bae nek misalnya iman dibentur kayak karo otonomi pasti banyak kan iman kalah ya kan rata-rata. Lain karena manusia itu kan memang seperti tidak sama dengan malaikat. Karena aku sampai sekarang tak hindari Pak Bro. Sampai jual kuliner itu sampai sekarang tak hindari. Karena aku orang sah ngilang wong ado-ado ya maksudnya. Aku mesti ngomong dhewe. Nek misalnya jualan rata-rata pas aku kayak semenjak gue aku kudu bisa dua prinsip aja sampai lulusan karo hal ngono kuwi dalam tadi nah ngono kan. Makanya kan itu dari aku kenal Pak Agus, aku nggak pernah kok minta tolong sesuatu Masalah dagangan iya. Kalau misalkan anak itu ganggu dan mau seperti itu, aku sudah berusaha berdoa tapi masih nggak guna. Aku anggap Pak Agus mampu dengan caranya. Tapi kalau dagangan itu insya Allah murni. Nggak pernah Pak Agus dengan penglaris, Pak Agus paringi apa dengan nggak pernah. soalnya iman yang paling gampang digoyah itu ya masalah dunia sebagainya. Di prinsip saya itu salah satunya kita itu harus selaras. Maksudnya seperti kalau kita orang Islam, kita melakukan ibadah kepada Tuhan, kita berdagang dagangan yang halal, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta ya kepada Tuhan, sudah itu aja, simpel, nggak usah pakai sarana yang aneh-aneh. Berarti kita masih mengedepankan logika lah yang pasti aja. Kecuali kalau misalkan dalam hal bisnis kita disalahi orang, ya kan, kita mencium ini ada yang tidak beres, baru kita minta tolong, itu salah satu bentuk ikhtiar kan. Kita minta tolong. Ada orang yang punya ilmu yang seharusnya itu menjadi rahasia Tuhan, tidak semua orang bisa tahu, tapi beberapa orang bisa tahu. Berarti kita memang Tuhan memberikan Titipan lah, titipan spesial. ilmu sedikit untuk orang itu supaya bisa membantu orang lain. Nah, jadi jangan sampai kita terlena. Kita terlena. Tapi sampai Sia-sia. pernah ngerasa nggak sih bahwa usaha sampai itu pernah ada yang ganggu apa pernah ada yang Pernah bro.
kadang-kadang saya itu anak dagangan itu separuh itu udah habis ya kan, apa masalahnya beberapa hari tak coba 1 2 3 kok seperti ini terus. Nah suatu ketika, nah itu hari keempat apa kelima, orang yang mau beli itu sudah jauh lewat ya kan, dia itu bawa anak pak kae lho dodol ning nggon kono di sini kok tidak imrene dipandeng. Oh, aku tinggal ya, mau kok ora weruh bapak, ora weruh aku, weruh kok bapak mlaku itu ya Allah. Nah, satu. Kemudian aku enggak tahu orang di sini berdiri depannya Mas Andi ngelihatin aku ya tersenyum gini, tapi orangnya diem aja. Lah, bar lain hari, Pak, jenengan kok kemarin malam enggak jualan gimana? Kok aku yo lihat berdiri di sini bilang aku. Lah aku nek kono ndelokke kok ora ono sing dodol. Iya. Aku ora sampai ning kono ngadeg ndelokke aku senyum tapi jenengan menenge. Lah aku ndelokke nggone jenengan kok kosong. Itu. Makanya aku madeg. Nah, jadi perkara-perkara seperti itu ada. Sampai pun telas, Pak. Dalam? Nah, tinggal apa, Pak? Gori Mas. Baru Sama opor. 3.000, 6.000. kuringnya. Dori aja. Oke. Yang pas dia ada Mas. Kurang 1.000, Mas. Hah? Dari sisa. Wah, ora ono 1.000-an kok Mas. 2.000 ini sampai rano. Enggak ada. Oh ini ada Mas. Oke. Terima kasih. Yang seperti itu kalau kita itu tetap ikhlas. Nah ini ilmu ikhlas itu memang Berat. susah sekali. Wah kita jualan pertama merugi lah. Karena seperti itu kita jadi doanya itu bener-bener ya Allah Gusti, aku tutulan 5 dino kok turah terus. Apa salahku? Sampai nangis kan. Nah, jadi tuh Gusti Allah entah dengan caranya seperti apa itu membuka sendiri. Orang Gitu. kemudian iya. Kemudian orang bisa melihat. Nah, yang seperti itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Nanti suatu ketika menyerang lagi. Wah, tapi lah itu kekuatan zikir kita. Zikir nak berzikir tanpa ketulusan di hati, keikhlasan tidak ada artinya. Gitu. Jadi tengah malam bener-bener awake dhewe iki menyatu karo dikira awake dhewe, pikiran, hati, ucapan itu menyatu. Yang berat kan di situ. Dikira awake dhewe kok sik ono egone awake dhewe tidak jadi. Pokoknya enek 9 permintaan. Nah itu enggak jadi. Aku jualan kok bertahan seperti ini. Memang Tapi sempat pernah sampai coba mencari tahu. Ini apa sih wongnya nggak? enggak. Meskipun ada Indikasi. ya entah si A, entah si B gitu kan. Jadi gini. Sikap seseorang kepada kita itu biasalah ya. Kita tetap bersikap baik. Tapi kok kadang-kadang dia canggung dengan kita. Kok terlihat kok koyone kok Gue salah. udah menghindar. Masalahnya apa? Opo GGDS sing anu gitu kan. Cuman yang seperti itu kan tak tepis muga-muga ora lah. Jadi gini. Kadang ada orang yang enggak seneng sama kita. Ngeneng ke awake dhewe ya kan. Wis kita tersenyum, kita baik, kita ngejek ngobrol, kita ngomong. Luluh sendiri akhirnya. Yakin. Sing mau bener-bener rak seneng be awake dhewe. Itu tunjukkan awake dhewe iki. Yes. Kayak mau ilmu ikhlas memang berat. Jadi nih ikhlas kira ono batasan. Nah, si ono batasan iki jadi turun kita. Ya kan? Tapi kok bener-bener tanpa batasan itu ya ini mustahil. Masalahnya Kita bukan malaikat. kita bukan malaikat. Sabar itu ada batasnya. Nah, kok berkali-kali diinjak. Bet aduh, kok Pak meneng bae kan ndak.
tetap ngerah kan. Mati kodol ya. Kucing misalkan ya dibalang sekali melayu, 2 kali melayu, 3 kali ngerah awake dhewe. Aku apa sih ya? Nek cerita masalah Novi aktif banget sih. Ning ya terutama kanca-kancaku sing dagang kuliner yang ada kan. Ya. Jakarta jangan dengan hukum keras sekali. Soalnya emang persaingan itu ya kabeh wong dagangannya pengen laku ya. Tapi kok dagangannya pengen laku. Tapi serakah maksudnya. Ya sama-sama laku orang masalah ya kan. Wong milih, wong punya lidah kan bisa merasakan ini yang enak apa yang enggak. Terus kalau memilih yang mana ya kan. Kadang ada orang yang makan asal makan yang penting kenyang, juga ada enggak enak tapi porsinya banyak. Kalau kan ada kadang yang enak porsinya dikit. Kalau misalnya orang-orang sing kulit bangun otomatis kan milih banyak tapi kenyang ya kan, walaupun rasa kurang kan. Tapi dengan egoisnya mereka mencari apa pertolongan ya, untuk dagangan dengan cara begitu. Terus kayaknya sing nembe buka bapak gitu belatungi macam-macam lah bapak. Ada sing di kayak lemah kuburan macam-macam. Aku terus terang tujuan utama Naga kenapa sampai sekarang aku masih mempertahankan dendam, bukan dendam maksudnya kayak aku tuh emang harus memelihara rasa benci ini, maksudnya ben aku ngerti dia masalah apa sebenarnya orang aku atau masalahnya bukan cuma kali ini saja loh aku yang terutama yang nimpa aku, nimpa ibu, nimpa Bang Beto, nimpa warung-warung. Jadi aku maksudnya yang misalnya emang pikir gede orang bokok kalian ya gede enak penengah kita bicarakan punya masalah apa, punya dendam apa. Kalau misalnya yang punya masalah sudah meninggal biar saya bantukan minta maaf, dia bisa lebih ngomong kan misalnya bicara kata maaf. Ojo egois dia masalah orang sopo kabeh melu krempet-krempet walaupun yang ngono ke emang enggak pandang-pandang, yang penting dapat target ya kan. Tapi kan yang tak rasain cuma masalah itu enggak datang cuman pada saya ketika dulu datang sama keluarga keluarga yang lain juga. Lagi wong sopo sing ora wedi itu dhewean moro-moro saka dhuwuran ya koyo kaca pecah ning dhuwure dengan sopo sing ora dulu ya pernah cerita itu. Jadi budi pernah tadi malam ada yang suaranya ya itu suaranya keras sekali yo, tapi saya nggak dengar. Jam 1 itu saya belum tidur juga masih nonton. Jadi kan memang yang disasar itu cuma jadi cuman gini aku itu ada masalah dengan siapa sampai ada orang yang tega gitu membuat tidak nyaman. Ini ngono kan aku sebagai menantu peduli dalam arti peduli aku bisa ngerasain rasa takutnya mertua aku pas lagi ngono ki lho rasa peduli ku apa dhewean rumah sebesar itu di tengah malam misalnya cuma sekedar gangguan sing tanpa menyentuh fisik sih orang masalah. Nah, ini gangguan fisik misalnya di opo kira di sekali sikil marah sering ya kan. Iya bukan dulu. Jadi kayaknya setelah di apa netralisir Pak Agus sudah enggak anu sih. Udah nggak ada lagi udah gangguan orang. Iya itu di belakang itu masih ada. Cuman nggak bisa ganggu badan.
emang bukan 100% dari orang-orang tersebut ya, cuman tetap baik ada campur tangannya orang tersebut juga di beberapa masalah. Iya, kan? benar. Seingatku dulu sewaktu Mbak Jatno itu masih dia pernah cerita kan, dulu kan dia jualan di sini. Dan dia tuh suka tirakat. Tirakatnya dia itu mendatangi tempat-tempat yang dianggap wingit, Iya. nah, yang bisa memberikan barokahnya gitu kan. Walaupun ketika aku diceritakan itu aku punya pemikiran ini kok kayaknya caranya membaca tuh kurang tepat gitu. Jadi dia datang ke tempat yang wingit, di situ meminta kepada tempat itu supaya dagangannya itu laris, kan salah. Walaupun mungkin maksudnya baca tuh kan di tempat yang seperti itu Tuhan bisa lebih mengabulkan permintaannya, maksudnya seperti itu. Cuman yang punya tempat itu yang menjawab, yang punya tempat itu yang mengabulkan permintaannya. Nah, konsekuensinya di sini mengapa rumah ini dulu banyak sekali yang menemani Mbak Jatno kan. Jadi sebelum dia di sini kan banyak sekali. Jadi memang dulu cara-cara Mbak Jatno yang seperti itu membawa maksudnya membawa mereka ke sini, membawa mereka ke sini, malah memanggil. iya. Tapi kenapa Aku rasa apa gitu? iya Beliau sadar kalau emang istilahnya karena dia itu terus apa istilahnya makhluk itu ikut ke sini, dia kayaknya sadar. tahu betul. Cuman menurut beliau kan emang mungkin orang dulu mungkin hal-hal yang begitu nggak begitu. Iya, dipikir wajar, iya kan. Jadi apa jenengnya? Ya udah yang penting nggak ganggu kan bikinnya. Tapi sebelum Bude kesini sampai pernah merasakan sesuatu yang Yang janggal. di sekitar rumah. Iya, banyak sekali kadang-kadang kan. Memang kalau masuk rumah itu kan aura mistisnya itu kental sekali. Iya. Aura mistisnya kental sekali. Enggak nyaman, kok panas. Enggak selayaknya seperti rumah yang adem gitu loh. Karena memang apa enggak diberikan kemampuan melihat, cuman merasakan dulu, merasakan ini rawat. Ternyata seperti itu. Nah, non sewu, Mbak Jatno juga pernah cerita dulu dia mengubur sesuatu di sini. Iya, di bawah, di samping pohon mangga di sini. Tempat dagangnya kan ke depan, di belakangnya tempat dagang itu ada pohon mangga. Maksud dari mengubur itu supaya dagangannya laris. Tapi dia tidak ngomong itu dikubur itu apa. Dunia ono memang patutnya sih harusnya dihindari sebenarnya. Ya iya. Karena makhluk-makhluk kita itu semakin dipuja, semakin dipuji, semakin jadi semakin sombong, semakin awas dan aja melunjak semua. Aslinya tanahnya Mbak Jatno itu sampai sungai, bro. Sampai kali. Jadi dulu entah dia dikhianati suaminya, saya tidak tahu. Sampai tiba-tiba itu ibaratnya langsung dibatasi gitu kan. Di sini nih apa dituku wong kopi. Saya tidak mau nyeritakan Pak Jatno, tidak perlu. Cuman kan dari Pak Jatno ini yang mungkin kan secara sepihak menjual apa. Tidak perlu. Moro-moro wis anu gue. Iya gitu. Jadi sampai dia sebelum meninggal itu masih belum menerima Pak Guru ini bisa lemah dulu tekan kono ngerti bungkus dengan
anak turunnya serat. Itu kesalahan leluhurnya. Masalah Iya, tanah, masalah betul. tanah kan benar-benar sensitif ya kan. Jadi anak turunnya kan nggak tahu, ngertinya pokoknya ki warisane bapak. Padahal rak ngerti dhisik mbah-mbah iki ngakali tanggane, ya kan? Ngrebut ngene tanggane. Iki dibunggoni betul kok seret temen rak kan. Nah, yo pada saat itu banyak jaya mungkin, ya kan? Lah tapi apa ya karmanya itu loh, karmanya netes sampai anak cucu itu kadang-kadang seperti itu. Mau ceritanya sih emang kene masalah itu cuman di kene yang penting mungkin di semua daerah ngono Iya, ya. heeh. Di zaman itu mungkin emang mafia bahkan Iya. nah, jangankan yang kosong ya kan, yang berpenghuni pun bisa iya ibaratnya. Kadang dulu zaman mbah-mbah kita itu memberikan tanah, menghibahkan tanah, ya kan, entah untuk panti asuhan, untuk tempat ibadah, untuk tetangganya, itu tidak pakai oret-oretan, ngomong saja kan, kira manggo di bangun omah kanggo anak putumu, omong kok ya kan, oke dibangun, lah yang pegang, yang punya suratnya kemudian kan anaknya. Lah di situ kan tetap tercantum ukurannya sampai ke sana. Lah sebelum meninggal nggak ada pemberitahuan bahwa yang tanah sana sudah tak hibahkan, tak kasihkan tetangga. Tidak ada omong seperti itu. Lah anak kan tetap berdasarkan ora iso iki tetep tekan kono wis, ora iso pindah kudune. Lah pengadilan kan melihat bukti itu kan. Olahnya harus pindah. Itu yang membuat kemudian rezekinya tidak berkah. Ya kan? Akhirnya sengsara. Praktek kayak gitu kadang itu kan. Makanya sekarang itu kalau mau menghibahkan, mau memberikan, ada hitam di atas putih, ada saksi-saksinya. Tidak ada yang mengklaim lagi gitu. Saya jalan sak meter jalan sak meter, jadi masalah, jadi gedrek, ya kan? Iki sik melu tanahku, menung. Iya melu tanahmu bener, tapi dhisik karo Mbah Mukis dikake karo kampung. Ben dikur ora iso, iki ukurane sakmene. Iki tetep tanahku, ora iso nggo lewat. Akhirnya didadai. Dalane to, semane nggo lewat, ora iso nggo lewat. Sampai ngono akeh. Kadang-kadang toleransi ini disampaikan untuk masalah itu. Soalnya ingin itu loh Guru. Kita misalnya bicara secara logika ya. Untuk orang-orang yang punya tanah di belakang ya, misalnya mengguri ngono kan mau nggak mau jalan cuman pinggiran kali itu kan. Ya. Nah misalnya dia pengen cepet buru-buru lewat, misalnya kan Maaf wong ora duwe toleransi kan otomatis di blok kabeh kan bener. Ini dulu contohnya tanah yang dijual oleh keluarganya Mbah Saat yang saat ini Tanggun itu kan sampai depan sini kan. Iya. Asli ini dhisik itu kan sini tuh ada jalannya. Iya. Ada jalan. Karena dibeli sama dia itu habis bis nggak disisakan, ngepres makanya kita bisa jalan itu Mbah Jatuh orang dikaitan berjalan akhirnya kan dia tetap membuka itu untuk jalan gitu loh. Karena ngono kuwi kan merasa Ya. kayak terasingkan ngono kan dari kebebasan jalan gitu. Ini kampung saya kurang ngerti masalah ngono karena mungkin apa termasuknya bocah wingi ya. Cuman wingi Pak Bur. Ini rumah gitu ya. Aku kan rumah sana sampai pres sampai apa jenenge wangan ngerti wangan apa? Iya, betul. Itu pun wangan kita tanah wangan itu sebagian milik kita, sebagian milik orang. Itu separuh. Loh, bau nih, jenenge bau. Bagian tanah-tanah itu jenenge bau. Tapi moro-moro reseki tanah pinggiran rumah 1,5 meter kira-kira. Alasannya pengusaha jalan.
dia sebagai aparat desa harusnya kan durungnya eksekusi harus ada musyawarah kan. Iya betul. Ini mau dibikin jalan gimana? Jadi yang terkena dampak dari kebijakan pembuatan jalan itu, tanah si A, tanah si B diketemukan semuanya. Terus Legowo ya kan? Iya. Iki wong ing Jakarta kabeh, info SMS lah gawe kan tahu-tahu saya ini untung pas lagi di rumah. Iya iya. Nah, terus ini buat apa? Ini buat jalan. Jadi, nah, kok nggak ada pemberitahuan ke saya? Kan kalau masalah jalan kan umum, ya umum kan, tapi kan tetap ini tanah saya. Iya benar ya. Paling nggak ada pemberitahuan lah, maksudnya ada musyawarah, entah itu lewat telepon. Berarti itu perangkat desanya yang salah itu. Nggak bisa seperti itu. Kan aku juga bingung ini orang cara kerjanya gimana? Ini kan semua kerja kan pasti ada SOP-nya kan, terus pasti ada cara kerjanya dia, maksudnya sing ya taruhlah sing umum lah, sing umum dia. Ngomong main ngeklaim dia harap dia dari jalan kok gagal. Maksudnya tak kira cuma aku sing ora di musyawarah, ternyata sepanjang jalan itu gak ono sing di musyawarah, cuman istilah inisiatif pribadi tok ngono lho. Entah itu tujuannya apa. Ini tipe berapa nih? Orang apa? Aku Oh, asal tipe nera nggak? Rame berapa? 6. rame telu. Iki kabeh kusul tadi. 66. Ah 332. 332 pun 316 kurang lah. Tapi sampai saya pun watak-watak kayak gitu masih anak waktu maksudnya wong sing model-model kolot Banyak sekali. Kalau orang itu orientasi hidupnya duniawi, perkara seperti itu tetap masih dijadikan prinsip itu, padahal salah. hak, emang hak ya. Iya betul. Cuman kan nek masalah kemaslahatan bersama harus Utamakan. iya, maksudnya paling ora kita menerima apa sih ya, saran atau apa dan sebagainya dari orang lain, bro ini kayak gini loh dan sebagainya, paling nggak mempertimbangkan lah. Iya. Ojo langsung nolak opo langsung bereaksi. Ini kan jahat, kejahatan yang masif yang harus ditembak mati ya.